Yang awalnya peternak lokal itu mampunya maksimal 5 ekor 10 ekor. Nah, di sini kemampuan kita sendiri mengelola mampu 20 sampai 50 ekor. Jadi letak perbedaannya di mana? Perbedaannya di metode kerja. Oke. Walaupun kita sama-sama pelihara sapi, persamaannya itu kita sama-sama pelihara sapi, tetapi perbedaannya metode kerja iya, yang diterapkan oleh si orang yang pernah mengenyam pendidikan dibanding yang tidak mengenyam pendidikan. Betul. Di bidang itu. Ada penambahan wawasan. Ketika wawasan para peternak-peternak ini sudah bertambah, mindset itu akan berubah. Karena mindset itu tidak akan berubah ketika dia minim wawasan. Sehingga saya mengajak pada seluruh peternak-peternak lokal, mari kita saling terbuka untuk berdiskusi, saling untuk belajar. Dan yang mengetahui terkait proses pengelolaan peternakan, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Zainal HMSPT. Ini dari LPPM Basnas Pusat Program Peternakan Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik. Betul. Sehat? Alhamdulillah sehat. Beternak sapi ya? Betul. Sekarang mengelola usaha peternakan sapi. Peternakan sapi. Itu sejak kapan? Kalau ditanya sejaknya itu dari orang tua. Tapi saya fokusnya mengambil alih dari 2017. 2017. Ya. Mengambil alih 100% atau masih dibantu sama orang tua? 100%-nya dari 2018. 2018. Ya, 2017 masih dibantu orang tua. Masih barengan gitu ya? Ya, masih barengan. Tetapi 18, 19 sampai sekarang ini alhamdulillah sudah dikelola fokusnya berdua dengan kakak. Kalau orang tua sendiri itu sejak kapan beternaknya? Orang tua dari pertama kali. Sebelum kamu lahir maka? Belum. Sebelum lahir? Iya, sebelum lahir. Masih kakak pertama. Masih kakak pertama sudah berternak? Iya. Itu sekitar 90-an. Oke. Beternak sapi, mungkin orang-orang di luar terutama kaum milenial ya rata-rata mungkin berpikir bahwa pekerjaan yang tidak bergengsi. Ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir ya, petani milenial Maros jualan sapi omset miliaran. Wow. Sampai miliaran. Alhamdulillah. Dalam setahun? 2 tahun berturut-turut ini karena memang kita untuk di sektor peternakan sapi itu untuk segmen pasar masih momen. Jadi cash flow untuk income per bulan belum dapat, tetapi masih momen kurban. Jadi pada saat momen kurban itu untuk 2019-2020 ini alhamdulillah menyentuh di angka 1 M lebih. Gitu. Wow. Ini 2019 akhirnya meraup keuntungan sebesar 2 miliar. Menyentuh. Hampir menyentuh. Hampir menyentuh 2 M itu. Iya. Di tahun 2019, tapi 2 tahun sebelum itu 1 M. Menghampiri 1 M. Menghampiri 1 Iya. M. Hampir. Gila ya. Beternak sapi dan fokusnya kamu adalah di 3 titik ya. Iya. Yaitu breeding, fattening dan juga trading. Betul. Ya 3 hal ini tidak bisa dipungkiri karena memang customer memang membutuhkan sapi yang memang sehat. Betul. Dan juga fat gitu kan. Iya, gemuk. Itu susah gak sih merawat seekor sapi? Atau bahkan beberapa sapi yang dirawat gitu? Sebenarnya untuk pemeliharaan sapi itu susah gampang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kita tidak tahu manajemennya, mungkin kita akan ini membosankan, ini melelahkan. Tetapi kalau kita sudah tahu manajemennya, kita pelihara 50 ekor saja itu malah bilang ini sedikit gitu. Sekarang sudah berapa ekor? Kalau populasi sekarang karena baru-baru pasca kurban masih hampir 20. Tetapi pada saat ancang-ancang persiapan kurban kita sudah stok sampai di 70-80. 70-80? Iya. Sekarang menjadi? Sekarang masih populasi di kandang masih sekitar 20. Berarti kemarin pas kurban lakunya sekitar 50 ekor? Di atas 100. Di atas 100 ekor? Iya, alhamdulillah. 1 ekor sapi tuh bisa laku berapa kamu? Untuk standar bobot, standar harga untuk di sapi kurban itu di minimalnya di 9 juta? Iya. Untuk kurban aja kemarin iya, gitu ya? ada sampai di harga 20 lebih. Di harga per 20 ekor.
Di 20 harga juta per lebih ekor. per ekor. Iya. Ini yang membuat kamu jadi banyak duit ya? Sebenarnya kalau banyak duit sih belum. Karena memang untuk di peternakan ini saya masih fokus membangun aset. Jadi untuk kalau kita lihat memang omset tinggi, tetapi kalau untuk net profit itu masih terbilang ya, standar lah. Kalau net profit, tetapi kalau memang omset ini memang cukup tinggi, tetapi bagaimana ketika cash flow ini bisa kita jadikan aset lagi supaya aset ini bisa berlipat income-nya ke depan. Akan terus-terus berternak dong? Iya, karena memang saya sudah mempunyai planning ke depan, memang sudah punya perancangannya. Oke. Makanya yang saya fokus itu adalah breeding. Breeding itu budidayanya. Jadi di mana kita memelihara indukan yang menghasilkan anak. Dari anaknya ini akan dikembangkan di fattening, penggemukan. Gitu. Oke, orang tua kamu pada saat ini, saya penasaran dengan manajemen kamu sebenarnya. Karena kan rata-rata kalau peternak sapi itu ya, mohon maaf ya, yang saya tahu ya, jarang menggunakan manajemen yang mungkin sebagai manajemen kamu, ya kan? Ya. Beternak ya tetap menggunakan breeding, tetap menggunakan fattening dan juga trading pasti. Ya. Tapi di sini adalah kamu mempunyai manajemen yang mungkin not all people can have it, gitu kan? Manajemen kamu sendiri adalah manajemen yang mungkin kamu dapatkan dari perkuliahan. Betul nggak sih? Betul. Ya kan? Dan ini manajemen ini yang mungkin juga tidak digunakan oleh orang tua kamu pada saat beternak dulu. Betul nggak sih? Betul. Nah, itu orang tua kamu melihat kamu dengan manajemen itu seperti apa? Awalnya memang begini, karena perbedaan zaman, jadi orang tua itu yang masih berpikirnya masih kelas tradisional. Di sini dengan adanya pendidikan, kita melihat oh ternyata pengelolaan usaha peternakan itu seperti ini, manajemen yang baik. Tetapi untuk menerapkan apa yang kita peroleh di perkuliahan itu tidak serta-merta langsung bisa kita implementasikan di lapangan. Banyak benturan-benturan, apalagi terkait perbedaan cara pandang antara caranya berusaha orang tua dengan kita ini anak milenial. Jadi, tetapi yang saya gunakan adalah bagaimana bisa memulai dari hal-hal kecil, memperlihatkan. Tetapi saya tidak terlalu banyak membicarakan, menceritakan kepada orang tua. Saya langsung action, ketika berhasil baru saya sampaikan bahwa ini loh begini. Bahkan dari 2015 saya masih maba, saya coba menawari ke salah satu dosen peternakan saya. Tapi kamu belum terjun ke peternakannya ya? Baru menawarkan saja sapi yang diternak oleh bapak kamu, betul, orang tua kamu. Betul. Nah, pada saat itu what happened? Orang tua juga sempat kaget. Siapa yang dibawa ke kandang? Oke. Ya, jadi situ. Tetapi sebelumnya saya konfirmasi bahwa ada teman yang mau datang, padahal yang mau datang itu dosen. Gitu. Pas datang malam-malam lagi, alhamdulillah closing di situ. Di situ orang tua mulai kenapa bisa diajak dosen? Saya bilang saya hanya tawari, tetapi karena mungkin pertolongan Allah situ sehingga dia mau berkunjung ke kandang, sehingga closing. Nah, disitulah di 2015 itu mulai closing. 2016 mulai meningkat closingan. 2017 wah saya berpikir ternyata ini potensi yang harus kita kembangkan. Kita harus punya brand ini. Kamu sudah punya modal dari orang tua gitu ya? Ya. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Betul, itu anugerah. Nah, makanya saya bilang orang tua juga sudah mulai memberikan kepercayaan. Akhirnya 2018 betul-betul dia tidak memikirkan lagi terkait pemasarannya. Oke. Tinggal saya dan kakak yang mencari target pasar gitu ya. Betul. Memetakan segmen pasar, membuat strategi marketing, menawarkan ke orang-orang via offline, sosmed, semua kita gunakan, gitu. Gila, ini peternak sapi yang menurut saya luar biasa keren ya. Sebenarnya belum keren sih, karena masih belum merasa keren. Dengan belum. penghasilan seperti itu omsetnya? Belum, karena memang saya masih berpikiran untuk sekarang saya masih harus membangun aset. Harus berapa M lagi kau dapatkan supaya bisa terdengar keren? Di atas 10. Ada target di atas 10 M? Betul. Dalam setahun? Betul. Dalam setahun. Wow, 12
12 months itu bisa menghasilkan 10 M lebih untuk beternak sapi. Insya Allah lebih. Bahkan di atasnya itu ketika manajemen sudah betul-betul profesional. Pasar kamu cuma sekitaran Maros, Makassar atau? Untuk sekarang kita sudah merambah ke daerah-daerah di Sulsel. Khususnya baru-baru ini di Palopo kita garap juga. Sempat ke Palopo juga? Iya, karena memang kita menyasar kota-kota besar. Jadi Pare-Pare itu masih terbilang konsumen untuk kurban masih relatif rendah, tetapi kota Palopo ini cukup tinggi, makanya coba kita garap di sana juga. Tahun ini deh, waktu pas ke Palopo ada berapa ekor yang kamu lempar ke sana? Masih sedikit sih, masih 13-an kemarin. Masih sedikit. Saya nggak tahu sebenarnya standarnya kamu itu seperti apa. Enggak masalah. Sapi 13 ekor itu dibilang sedikit. 1 ekor berapa harganya? Let's say paling rendah 9 juta. 9 kali 13, ya Allah orang ini. Sebenarnya saya berargumen sedikit itu karena memang kita selain memelihara sendiri di kandang, kita punya kemitraan. Tapi sebenarnya itu ekonomos lah ya. Betul. Ekonomi lah ya. Betul. Dalam artian kalau sudah menghasilkan sesuatu hal, itu belum ada rasa puas di situ. Manusiawi. Ya. Rasa puasnya sini bukan ibarat tidak bersyukur, tetapi bagaimana kita harus punya target ke depan yang jauh lebih besar. Itu. Karena kalau untuk sementara ini penjualan 100 itu memang dulu kita orang tua menyentuh di angka 50 saja itu luar biasa, berat. Tetapi di sini untuk menyentuh di angka 100 itu alhamdulillah sudah bisa kita 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut sudah menyentuh ratusan juta. Di angka 100 ekor. Kalau untuk duitnya saya lebih ke duitnya. Kalau di omset itu menyentuh di angka 1 M untuk di 2 tahun berturut-turut ini. Oke, baik. Saya pengen nanya nih, dari tahun 2017 kamu ikut terjun dengan orang tua dan full oleh kamu sendiri yaitu tahun 2018 sampai sekarang. Iya. Sekarang bisa dibilang let's say 2 years gitu ya. Betul. 2 tahun selama ini apa-apa saja yang kamu sudah hasilkan dari jerih payah kamu sebagai peternak sapi? Alhamdulillah dari perombakan model kandang itu yang pertama. Kalau yang sekarang kita lihat dengan kasat mata, yang awalnya kandangnya masih terbilang banget dulu ya. Ya, tetapi sekarang kita sudah rombak, sudah model semi modern. Semi modern. Belum modern, masih semi modern. Seperti apa itu semi modern itu? Ya. Yang semi modern itu kalau kelihatannya masih bangunannya masih mengandalkan bahan-bahan lokal seperti kayu. Kalau yang modern ya lebih canggih, lebih kebanyakan teknologi. Keramik gitu. Dan teknologi yang bermain di situ. Seperti untuk pemberian air minum, pakan itu teknologi. Bahkan iya, maksudnya teknologi apa nih maksudnya? Pakai apa? Ada alat sendiri? Ada alat sendiri. Bahkan untuk pemberian makannya? Ya, bahkan untuk pengelolaan pakannya sudah ada beberapa teknologi yang kita gunakan. Teknologi silase. Jadi kita tidak serta merta setiap hari mengambil rumput. Kendalanya sekarang peternak lokal ya. Ya, rumput. Rumput. Sampai harus membawa rumput orang lain. Betul. Makanya kadang 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam sehari mengambil rumput. Padahal yang dipelihara maksimal 5. Kita kalau di angka 20 ekor itu 2 orang tenaga kerja masih free, masih banyak waktu yang kosong. Untuk 2 orang? Untuk 2 orang. Jadi kita memang punya critical max itu di angka 50. Wow. Karena memang manajemen dan sarana dan prasarananya yang harus kita lengkapi dulu. Ini berarti masih sementara breeding ya? Masih 20 sapi tersebut ya? Ya, fattening. Breedingnya ini sementara saya coba gagas untuk kelola langsung di angka 20 juga. Oke. Ini kalau di Sulawesi Selatan sendiri nih, selama pengalaman kamu 2 tahun untuk beternak itu bahkan 3 tahun ya. Kamu selama beternak ini itu kamu melihatnya banyakkan laku pasti pada saat hari kurban ya, hari kurban karena momennya. Betul. Di luar daripada kurban banyak yang membutuhkan sapi juga. Sebenarnya untuk kebutuhan konsumen sangat tinggi. Cuman di sini ada gap. Gapnya itu ketika peternak lokal, peternak yang ada di pedesaan itu, ketika jenis kelaminnya sapinya itu jantan, dia tidak akan jual di RPH,
rumah potong hewan. Kenapa? Karena harga yang berbeda jauh dengan momen kurban. Jauh di bawah gitu. Ya? Jauh, perbedaannya itu 3 sampai 5 juta per ekor. Kalau kamu sendiri? Makanya kami menyasarnya masih segmen momen kurban. Tetapi kedepannya ketika populasi kita sudah seimbang, kita akan membuat RPH sendiri untuk membantu pemasaran di tingkat daging, gitu. Makanya sekarang kita belum membuat RPH karena kita perbaiki dulu tingkat hulunya. Karena ketika di hulunya sudah aman, maka hilirnya gampang untuk kita gagas, gitu. Wow, anak muda yang cerdas dan bisa dikatakan sudah miliarder ya? Ya, kalau saya sih belum mau dikatakan seperti itu. Saya bisa dong mengatakan itu kan sudah dapat miliar, sudah menyentuh M itu kan, jadi berarti miliarder dong. Boleh. Oke, M. Saya tertarik yang M ini loh. Ya, ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah juga gitu kan, viewers BDD di rumah pada saat ternyata peternakan sapi pun juga bisa menghasilkan eman itu gitu ya. Iya. Tapi kamu sebagai peternak sapi modern, saya bisa katakan seperti itu karena sudah menggunakan manajemen yang tidak bisa dibilang manajemen biasa gitu kan. Nah, ini kamu sudah menggapai mimpi belum nih? Kalau untuk menggapai mimpi belum. Sudah punya mobil sendiri kah? Sudah punya rumah sendiri kah? Atau mungkin sudah berangkat haji sendiri? Kalau untuk kendaraan masih pembelian dari 2018. Ini kamu kelihatan merendah banget ya? Bukan. Sebenarnya mau dibilang ini ya. Sebenarnya memang karena saya lebih lebih membangun aset dulu. Walaupun kita lihat untuk cash flow-nya itu masih lambat, tetapi ketika ada net profit itu saya langsung berpikir ini bisa jadi aset apa. Berarti seratnya ini sendiri dari rumput, jerami dan juga batang jagung. Betul. Jadi makanya ini petani-petani ini juga banyak yang jadi peternak gitu ya. Iya. Karena lepas dia dari sawah, pulangnya bawa rumput. Bawa rumput. Iya. Dan rumputnya itu daripada dibuang dan dibakar, mandi buat ini ya. Ternaknya. Makanya untuk seratnya. Dia itu masuk di klasifikasi peternak lokal. Oke. Untuk di atas 20 ekor itu dia sudah mulai merambah di usaha peternakan. Jadi ada klasifikasinya masing-masing. Berarti bisa dibilang bahwa kamu ini ada anak muda yang sangat membantu peternakan yang di Maros gitu ya? Beberapa. Saya belum berani mengklaim. Tapi sudah berbagi dong sama mereka. Betul. Dong. Kalau berbagi ya, setiap peternak-peternak yang saya kunjungi kita adakan diskusi. Bahkan saya lebih menyukai ketika peternak itu lebih agresif untuk bertanya. Banyak seperti itu? Banyak. Seperti pagi tadi saya sampai jam 12 siang itu di peternak. Mungkin karena begini ya, yang saya sebagai orang awam gitu ya, melihatnya mungkin karena banyak peternak-peternak kita yang sebenarnya mereka sudah punya modal dalam artian sudah ada ternaknya yaitu sapi sendiri, kemudian sudah ada kandangnya dan segala macam gitu kan, kemudian mungkin dari segi pakan juga dia sudah punya segala macam lengkap, tapi untuk sistem manajemen ini mungkin mereka belum punya itu. Belum. Karena mereka ini berangkat dari cara otodidak. Bisa seperti itu mungkin ya. Iya. Dan kamu akhirnya hadir untuk bisa memberikan berbagi manajemen kepada mereka. Ya. Makanya yang kita edukasi itu lebih ke bagaimana tata pengelolaan pemberian pakan dan tata cara menabung pakan. Makanya saya punya yang istilah itu kita harus buat bank pakan. Bank pakan. Ban pakan. Saya berpikir kenapa bank pakan? Ya. Itu kamu yang buat istilah itu? Ya. Saya bilang kenapa bank pakan itu ya? Saya ambil dari kata bank yang tempat menyimpan. Ketika peternak sudah memiliki bank pakan untuk memenuhi kebutuhan sampai 3 bulan, 4 bulan bahkan setahun, itu bisa ditaruh di gudang tersebut, di bank pakan tersebut. Jadi tidak perlu ngarit lagi atau ngambil rumput lagi tiap hari. Dengan cara apa? Misalkan produksi pertanian padi, ya limbahnya jerami. Kita coba
jadikan silase atau fermentasi, itu bisa mampu bertahan sampai 1 tahun 2 tahun ketika memenuhi standar penyimpanannya. Terus kalau untuk menyimpannya biar awet itu pakai apa? Teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi itu. Tapi sudah banyak peternak di Maros yang sudah menggunakan itu. Itu masih susah untuk diterapkan oleh peternak lokal. Ini kalau misalnya biasa nih ya, biasanya kan kamu berbagi ilmu tersebut, ya kan, pengetahuan tersebut, edukasi tersebut kepada peternak-peternak yang ada di Maros. Iya. Itu secara langsung, Iya. bukan virtual. Bukan. Nah, sekarang ini kesempatan kamu untuk bisa menyampaikan ilmu itu kepada semua peternak yang ada di Indonesia melalui podcast kita ini. Itu kan karena ini kan tayang di YouTube dan akan didengarkan semua orang di Indonesia. Betul. Di Spotify. Kalau untuk peternak itu sebenarnya yang pertama kita harus memikirkan ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan ini kita bisa manajemen mulai dari kita melihat dari lingkungan sekitar kita saja dulu. Okay. Jadi misalkan kita tinggal di daerah area pertanian padi. Nah, jadi limbah-limbah pertanian padi itu berupa jerami kita manfaatkan. Pada saat panen itu kan produksinya melimpah. Nah, disitulah kita mulai bekerja untuk memfermentasi lase. Jadi bisa bertahan hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai 2 tahun. Nah, ketika dia betul-betul sesuai standar penyimpanan. Berarti harus beli alatnya dong ya? Ya, tetapi alatnya itu sederhana. Dirakit? Sebenarnya ada yang dirakit, ada juga yang hanya seperti kantong plastik, kantong sampah. Oke. Kantong sampah itu menjadi alat untuk menyimpan jerami tersebut. Biar bisa awet gitu? Bisa awet. Kita masukkan saja di kantongan, kita ikat agar tidak ada oksigen di dalam. Oh, diusahakan justru nggak kena oksigen? Iya, karena memang prinsip fermentasi itu untuk silase anaerob. Oke. Gitu. Jadi ketika rumput tersebut itu tidak terkontaminasi oleh oksigen yang sudah kita simpan dalam alat tersebut yang namanya silo, baik itu kantong plastik atau kantong sampah. Tapi untuk lebih amannya itu drum plastik. Drum plastik? Iya, yang biasa kita lihat. Kemudian ditutup rapat gitu ya? Betul. Tetapi kendalanya untuk peternak kelas peternak lokal itu biaya. Yes. Lagi yang Betul. Makanya dari beberapa percobaan mulai dari kantong sampah sampai drum sampai bunker, itu yang efektif untuk peternak lokal menurut saya itu adalah jumbo bag. Jumbo bag. Betul. Jumbo bag itu ya biasa kita lihat di pengangkutan di kapal yang dari terigu atau semen. Affordable lah ya? Ya betul, yang semen curah. Harganya juga terjangkau buat Terjangkau, para petani. betul. Harganya hanya 50.000 per pieces. Itu mampu menampung rumput 500 kilo. Itu kalau difermentasikan seperti itu bisa bertahan berapa lama? Selama dia tidak terkontaminasi dengan oksigen, dia mampu bertahan sampai 1 tahun 2 tahun. Bisa bertahan setahun itu? Iya, apalagi kalau kita menggunakan drum. Itu lebih lama lagi ya? Lebih lama lagi, karena dia betul-betul kedap udara. Ini bisa memudahkan peternak-peternak sapi dong di rumah ya? Iya, makanya ketika peternak-peternak lokal sudah mampu manajemen pakan ini, dia sudah bisa menjalankan peternakannya tanpa mengurangi pekerjaan di lain. Rumah. Kan ada beberapa yang saya lihat sebenarnya. Jadi peternakan sapi itu sebenarnya gini, peternak sapi itu bukan fokus ke sapinya saja. Iya. Tapi ada beberapa yang memang kerjaan kantor juga jalan. Iya, betul. Gitu kan? Jadi biar bisa manage waktu dengan baik, berarti harus ada sistem tadi itu. Ada strategi pengelolaan pakan. Seperti kamu mungkin ya tidak harus fokus di sapi terus gitu. Iya, karena kalau saya fokus di sapi terus, ngapain saya harus setiap hari? Saya membuang-buang waktu saya, yang seharusnya saya harus berpikir jauh daripada memelihara sapi itu. 24 jam kamu menghabiskan berapa lama untuk di Kalau peternakan sapi untuk selama saya kuliah, mulai dari S1 sampai sekarang lanjut di S2, saya kadang masih banyak aktivitas di Kota Maros dengan Kota Makassar. Paling baliknya itu 1 kali sepekan. Sekali sepekan doang, dan itu sekali sepekan itu akan berkunjung langsung di kandang. Ya, jadi yang mengelola itu kakak. Kamu cuma mengarahkan saja? Iya, jadi
intinya begini, hal-hal yang mampu kita delegasikan, pekerjaan-pekerjaan itu kalau di ranah bisnis kita delegasikan. Jadi jangan hal-hal yang istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang sudah berulang kita lagi yang kerja. Oke. Ketika kita lagi yang mengerjakan itu, kita tidak punya waktu untuk berpikir bagaimana manajemen ke depan, bagaimana planning ke depan. Nah, tetapi ketika pekerjaan yang berulang itu seperti contohnya memberikan sapi kan harus berulang tiap hari. Memberi makan itu harus setiap hari, harus dijagain dari pagi sampai malam, gitu kan? Nah kalau itu yang saya urusi, saya tidak punya waktu berpikir untuk bagaimana merancang peternakan yang ideal ke depan. Oke. Tidak punya waktu untuk berbagi ke peternak-peternak, karena saya menghabiskan waktu saya untuk ambil rumput, kasih makan sapi, gitu. Berarti kamu selama ini sudah menggunakan sistem fermentasi tadi, Iya. gitu ya? Tidak repot lagi harus ambil rumput setiap hari, kemudian setiap pagi dan sore harus memberi makan si sapi, gitu. Betul. Ya? Makanya salah satu edukasi kami juga selain ke peternak-peternak lokal, kita membuka ruang ke teman-teman mahasiswa, khususnya di mengambil program studi peternakan. Dari 2017 sampai 2020 sekarang ini, itu setiap tahun ada anak-anak PKL yang magang atau penelitian. Jadi kita welcome untuk bisa berbagi ilmu ke mereka. Betul. Nah, jadi ternak sapi kami yang digunakan untuk penelitian, untuk dia magang. Karena memang kalau kita di jurusan peternakan itu pada saat semester 7 kita harus PKL. Oke. Praktek kerja lapang. Makanya kita membuka ruang itu. Sudah ada temankah yang di PKL-in di sana? Sudah tiap tahun. Tiap tahun. Tahun ini dari Universitas Boswa dan dari Universitas Muslim Maros, Ummah. Oke. Luar biasa. Target ke depan kamu pasti akan lebih tinggi lagi, yaitu di atas 10M. Insyaallah. Ya, dan ya semoga 5 tahun ke depan sudah mendapatkan itu ya. Betul, insyaallah. Karena memang kita harus mempunyai target itu dan kita harus punya tujuan dan kita harus punya cara untuk mencapai tujuan itu. Oke. Karena kalau kita punya tujuan tanpa mempunyai cara ya repot juga. Inspirasinya sangat luar biasa menurut saya pribadi, karena mungkin banyak orang beranggapan bahwa kamu masih di dalam dunia milenial, ya kan, kaum milenial. Ya mungkin banyak, mohon maaf ya, yang saya lihat dari saya mengukur dari sudut pandang saya pribadi. Mungkin banyak teman-teman kaum milenial yang beranggapan bahwa ngapain ternak sapi, gitu kan, nggak bergengsi, gitu kan. Ya kan, tapi kalau kita lihat dari duitnya, gila, ya kan, penghasilannya tidak bisa dipandang sebelah mata, penghasilannya juga bisa bersaing dengan orang-orang di kantoran. Boleh. Ya enggak? Iya. Makanya jadi nggak ada istilah gengsi lah ya. Betul. Karena memang yang saya coba bangun prinsip itu mematahkan mindset orang tua. Seperti kita harus jadi ASN. Tanda kutip. Menarik ini. Betul. Makanya dari situ memang saya tuh paling kadang menggelitik setiap tahun teman-teman bertanya, sudah daftar ASN? Atau jangan-jangan kamu pernah ditolak gara-gara itu? Sebenarnya ditolak saya tidak pernah. Bagaimana mau ditolak kalau kita tidak mendaftar? Oke. Gitu. Tidak mau mendaftar sama sekali? Iya, karena enggak, maksud saya kamu pernah punya pengalaman pahit masalah status PNS itu ya? Saya lebih ke pengalaman secara keluarga. Sosial. Iya, betul. Orang rela tanda kutip lah untuk bisa masuk ASN, menghabiskan uang jutaan sampai puluhan juta gitu ya. Betul. Untuk bisa daftar dan terpilih menjadi Makanya ASN. Dengan tekad itu yang menjadikan alasan kuat saya untuk harus mampu mengelola bisnis. Oke. Dan didukung juga dari support orang tua. Dari dulu kamu nggak suka jadi PNS? Memang saya tidak pernah berpikiran untuk jadi PNS ataupun setingkat karyawan. Pengennya berbisnis saja. Iya, betul. Makanya ketika kita punya alasan yang kuat, kita harus betul-betul melakukan itu. Itu yang menjadi motivasi untuk kita bergerak. Apakah dari SMP kamu melihat kegiatan orang tua kamu yang beternak sapi? Iya. Itu yang mendasari kamu bahwa oke, saya pengen bisnis, bukan jadi PNS, bukan jadi
pejabat-pejabat lah. Betul. Makanya dari SMA saja saya sudah mulai berikan inovasi pakan. Tetapi orang tua awalnya menolak, tetapi sendiri buktinya ternyata pemberian pakan ini mempercepat pertumbuhan. Orang tua kamu pernah minta kamu jadi PNS gak? Pernah untuk waktu selesai SMA. Saudara-saudara kamu ada yang PNS? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Iya. Orang tua pada saat meminta kamu jadi PNS gimana? Bukan PNS, polisi. Oh, minta jadi polisi? Iya. Tapi di luar daripada peternakan ya? Iya. Mungkin Makanya waktu pas selesai kuliah, saya langsung mau kuliahnya ambil jurusan peternakan. Sempat itu. Orang tua bilang apa? Hanya 2 pilihan. Ketika bukan ekonomi, hukum. Oke. Saya bilang malam itu kalau saya seperti itu mending saya jangan kuliah. Tetapi dengan beberapa pertimbangannya diizinkan. Akhirnya coba sempat keras kepala sama orang tua waktu itu ya? Ketika orang tua meminta kamu jadi seorang polisi, ambil kuliah jurusan polisi, mungkin akpol bisa jadi? Kuliah di jurusan hukum dan ekonomi. Iya, oke. Dan pada saat itu kamu memutuskan untuk lebih ke peternakan. Iya. Orang tua mungkin ya sebagai orang tua ya pasti berpikir bahwa saya saja yang menjadi peternak sapi, jangan anak-anak saya. Betul. Anggapannya itu. Karena anggapannya kalau kita kuliah peternakan, karena di kampung itu sudah lumayan banyak juga alumni peternakan. Tetapi ya belum menampakkan. Sehingga mindset itu yang tergambar, paradigma itu yang terbaca. Sehingga kalau dia lulus jurusan peternakan di kampus, tetap lagi ngurusin sapi. Tetapi itu dia yang perbedaannya peternak yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan dengan orang yang sudah mengenyam dunia pendidikan. Perbedaannya di metode kerja. Ya, yang mengenyam pendidikan berarti akan lebih praktis dibanding yang tidak mengenyam pendidikan itu. Betul. Jadi kita yang mengenyam di dunia pendidikan, yang telah menempuh dunia pendidikan, khususnya peternakan itu, jangan kembali lagi metode kerjanya sama dengan peternak-peternak lokal. Itu sayang sekali. Terjun langsung ke lapangan gitu kan, beternak, mengurusi sapi dari. Sebenarnya untuk terjun lapangan kita masih terjun. Kita memberikan. Tapi tidak tidak sesering peternak lokal gitu ya. Lebih ke metode. Jadi metode kerjanya itu seperti ini. Yang awalnya peternak lokal itu mampunya maksimal 5 ekor 10 ekor. Nah, di sini kemampuan kita sendiri mengelola mampu 20 sampai 50 ekor. Jadi letak perbedaannya di mana? Perbedaannya di metode kerja. Oke. Walaupun kita sama-sama pelihara sapi. Persamaannya itu kita sama-sama pelihara sapi, tetapi perbedaannya metode kerja iya, yang diterapkan oleh si orang yang pernah mengenyam pendidikan dibanding yang tidak mengenyam pendidikan. Betul. Di bidang itu. Oke. Selain beternak sapi dan sekarang lagi melanjutkan kuliah S2 gitu kan? Iya. Ini selain itu ada kegiatan lagi kah yang lain? Saya diamanahkan sebagai pendamping peternakan dari Basnas Pusat. Makanya yang sudah berjalan 6 bulan ini, 6 bulan lebih, saya diamanai sebagai pendamping ya. Kita membentuk kelompok mengedukasi peternak-peternak untuk bisa mandiri dalam beternak. Yang awalnya memang kita berikan bantuan berupa ternak sapi, tetapi bantuan ini tidak bersifat tiba. Kita programnya pemberdayaan, karena paradigma masyarakat itu kalau kita bilang bantuan itu dia tangkapnya hibah. Ini yang saya harus luruskan dulu sebelum menyalurkan bantuan tersebut. Karena proses edukasi ini yang berat, karena terkait pada mindset. Meyakinkan masyarakat yang sudah bermindset seperti itu agak susah gitu ya. Betul. Tetapi ada caranya untuk bisa kita lakukan itu. Tetapi tidak singkat. Berapa lama prosesnya untuk meyakinkan mereka? Tergantung metode apa yang kita lakukan. Kalau metode yang kamu lakukan? Kita lebih memperbanyak edukasi terkait manajemen. Ketika kita peternak itu sudah mulai merasakan dampaknya dari teknologi itu, dari manajemen itu, dia akan berubah sendiri perilakunya. Dan ketika perilakunya sudah berubah, mindsetnya juga akan berubah. Butuh berapa lama untuk meyakinkan mereka?
Ya minimal setahun. Minimal. Minimal setahun. Iya. Untuk meyakinkan mereka bahwa this is it gitu ya. Betul. Karena mitra saya ini yang sekarang sudah berjalan 3 tahun itu masih belum 100%. Jadi wow. itu sudah 3 tahun. Itu sudah 3 tahun padahal ya. Ya. Karena memang dia harus melihat hasil dulu. Yes, semua orang seperti itu. Betul. Gitu kan, ketika ditawarin itu harus lihat hasilnya dulu. Betul. Makanya salah satu strategi saya harus buktikan dulu di pribadi saya. Oh, saya ini sudah seperti ini. Kalau mau seperti ini ya ikuti manajemennya, ikuti polanya. Sudah ada contoh gitu kan? Iya. Dan dirimu sendiri lah yang menjadi sampel. Iya. Makanya saya tidak terlalu menggaungkan bahwa saya seperti ini. Tetapi ada saja orang-orang yang menggaungkan. Seperti bisa bercerita di podcast ini, itu dari teman. Menggaungkan apa nih maksudnya nih? Menggaungkan nama saya istilahnya. Oke. Istilah kasarnya. Jadi tidak perlu saya bilang saya begini enggak. Yang saya perlu perlihatkan adalah ini hasil dari pengelolaan peternakan yang manajemennya. Sekarang gini deh. Coba kamu ngobrol sama mereka lewat kamera ini, ngobrol ke mereka bahwa gini loh seharusnya. Coba kepada seluruh peternak-peternak lokal di Maros dan membantu pemerintah juga sebenarnya. Ya, baik untuk yang menyaksikan podcast ini, terutama kalangan peternak, itu saya harapnya kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi di sini bukan serta-merta berupa kerjasama yang sifatnya materi, tetapi dari sifatnya edukasi. Karena ketika komunikasi ini sudah intens, kita bisa saling percaya, sehingga di situ proses transformasi keilmuan itu berjalan dengan baik. Ketika proses transformasi ini berjalan, maka ada penambahan wawasan. Ketika wawasan para peternak-peternak ini sudah bertambah, mindset itu akan berubah. Karena mindset itu tidak akan berubah ketika dia minim wawasan. Sehingga saya mengajak pada seluruh peternak-peternak lokal, mari kita saling terbuka untuk berdiskusi, saling untuk belajar. Dan yang mengetahui terkait proses pengelolaan peternakan, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi. Terutama teman-teman di akademisi. Karena memang kadang juga ada sekat yang membatasi itu. Saya kutip mungkin dari pepatah Arab ya, kurang tahu pepatah Arab atau apa ya, tapi saya pernah dengarkan ini. Ilmu tiada amalan bagikan pohon yang tak berbuah. Betul. Seperti itu mungkin ya. Jadi ketika sudah punya ilmu itu, bagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan dalam hal ini berarti ketika Anda punya ilmu itu, membagikan kepada peternak-peternak yang tidak mungkin mencicipi pendidikan itu. Betul sekali. Intinya seperti itu. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir, berbagi inspirasi dan berbagi ke orang-orang, terutama kaum milenial, bahwa sebenarnya tidak harus gengsi untuk bekerja selama itu halal, dan apalagi uangnya banyak gitu kan. Jadi ya nggak usah gengsi. Mau dibilang peternak sapi bodoh amat gitu kan. Karena memang faktanya seperti itu. Beternak sapi juga bukan sesuatu yang haram gitu kan. Bahkan itu sunnah loh. Iya, itu dia. Jadi ya nggak usah gengsi lah. Intinya di situ. Kaum milenial tetap optimis dalam berbisnis. Thank you sudah hadir. Terima kasih juga telah diundang di podcast kali ini. Semoga bisa berbagi lagi lebih banyak. Semoga 5 tahun ke depan kamu sudah mendapatkan 10 miliar lebih daripada itu. Amin, amin ya Allah. Dan bisa hadir lagi di sini berbagi dengan kita. Amin ya Allah. Berbagi duitnya maksudnya. boleh. Terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi. Dan untuk Anda di rumah, viewers BDD, jangan lupa untuk komentar di bawah sini ya, tentang apa yang Anda alami selama ini. Dan mungkin dari cerita yang dibagikan tadi, Anda bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Inspirasi untuk Anda, BDD Indonesia, sampai jumpa.